Ulang tahun yang membuatku berpikir. Dahulu, saat nama Allah masih asing di telingaku, tidak pernah terbayangkan bahwa aku akan memilih jalan ini. Terlahir dalam keluarga Muslim tidak serta-merta menjadikanku paham akan Islam. Terlebih karena aku tumbuh di lingkungan sekuler. Aku berpikir Islam tidak pantas mengatur hidupku saat itu. Hingga pada suatu waktu, Allah mengubah segalanya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Happy birthday to you, happy birthday to you. Come on, make a wish. Make the best wish ever. Justru, ingar-bingar suara di sekelilingku malam itu entah kenapa mengantarkanku pada suatu titik kesepian yang mendalam. Puluhan pasang mata mengarah kepadaku yang sedang berdiri mematung di depan kue ulang tahunku yang tidak lagi terlihat mengagumkan seperti saat sore. Sekarang, ia seperti sedang mencibirku penuh caci. Dua pendar cahaya dari atas lilin angka 25 pun tidak kalah bengis mengiris perasaan. Entah apa yang sedang kurasakan, tetapi yang pasti aku tahu bahwa jiwaku sedang tidak ada di sana. Sebuah suara yang cukup keras membuyarkan lamunku. "Ngapain woi? Blow the candle. Kok malah bengong?" Ujar salah satu karibku seraya menggoyangkan telapak tangan kanannya tepat di depan wajahku. Aku seketika tersadar, meski separuh jiwaku masih berada di dunia lain. Kutiup dua pendar cahaya itu hingga padam. Pandanganku mengiringi asap tipis yang tampak jelas melayang naik di bawah temaram cahaya lampu. Hampir sejam berlalu, aku masih terus mencoba untuk menikmati pesta penuh gelak tawa, kecuali tawaku. Entah kenapa, terasa seperti ada kesedihan yang merayap ke seluruh urat syaraf. Aku sungguh tidak tahu apa yang terjadi padaku. Pemandangan yang kulihat di sekitar seperti sebuah hamparan time-lapse selalu bergerak pelan dan membeku, terus berulang seperti itu. Memang aneh, aku yang seharusnya berbahagia malam ini justru gelisah. Bahkan untuk tersenyum, aku tidak mampu. Aku menyerah. Kuikuti kata hati untuk menjauh dari keriuhan setelah kupastikan semua tamu sedang menikmati pesta seperti tidak peduli ada aku di sana. Taksi yang kupesan tiba. "Mau kemana, Neng?" Tanya sopir taksi yang sama sekali tidak kulihat wajahnya. "Muter-muter aja, Pak," sahutku sekenanya. Tanpa banyak bertanya, dia menjalankan taksinya mengitari kota Jakarta. Waktu menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Kupandangi sepanjang jalan yang kulalui dengan tatapan kosong. Tangisku pun pecah tanpa alasan. Satu-satunya yang dari tadi merongrong pikiranku adalah berbagai pertanyaan keras. Apa sebenarnya yang sedang kulakukan? Apa sebenarnya yang kucari? Kenapa aku merasa seperti ini? Ada berbagai pertanyaan menohok lainnya yang tidak kuasa kujawab, selain dengan tangis. "Pak, sekarang kita pulang." Pintaku kepada sopir taksi seraya menyebut alamat. Saat cahaya matahari menjadi makin terang, sebuah kabar buruk menghentakku pagi itu. Kabar yang cukup menyayat dan sulit untuk kupercaya. Bagaimana mungkin dia pergi secepat itu? Padahal, baru beberapa hari lalu aku bergurau bersamanya saat sedang mengunjunginya di rumah sakit. Kuletakkan ponselku di sisi kasur dengan tangan yang masih gemetar hebat. Kematian,
selalu saja menjadi momok mengguncang. Terlebih jika yang pergi adalah seorang sahabat yang cukup berarti. Namun entah mengapa, tidak ada air mata yang jatuh mewakili kesedihan. Aku hanya merasa seperti tersengat oleh sebuah kesadaran akan sesuatu. Sesuatu yang tidak mampu kunalarkan saat itu. Aku duduk di sisi makamnya yang masih segar. Perjalanan yang cukup jauh membuatku tidak sempat melihatnya untuk terakhir kali. Pikiranku sungguh kacau. Masih berusaha mencerna segala fakta yang terlalu rumit untuk kupahami. Semua terjadi begitu cepat, tetapi waktu seakan-akan berhenti di sana, di sisi makamnya. Tangisku pecah tidak tertahankan. Ini pertama kali aku merasakan suasana kematian di pemakaman. Napasku seakan-akan tercekat saat menyadari bahwa pada suatu hari nanti, jasadku pun akan terbujur di dalam bumi. Then what's next? What will happen to me after that? Is it the end of everything? Really? Sesak makin menjadi. Berbagai pertanyaan terus saja mendera seolah-olah tidak peduli bahwa aku sedang berduka. Ku tarik napas panjang dan berharap bisa sedikit lega. Ku pandangi nisan miliknya. Tetapi entah mengapa seolah-olah namaku yang terpampang di sana. Aku kian terhenyak saat tanpa sengaja terbaca olehku tanggal-tanggal yang tertera pada nisan-nisan lain. Aku kembali dikejutkan oleh sebuah fakta bahwa usia hidup mereka di dunia jauh lebih singkat daripada usia mereka di alam kubur. Ada yang sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mendekam di sana. Entah sedang apa. Aku tertunduk dalam, meratap dalam diam. Inikah yang aku lupakan selama ini? Ya, kematian. Jadi, apa gunanya aku menggila untuk mengejar dunia? Jika pada akhirnya segalanya akan kutinggalkan, dan yang tersisa untukku hanyalah sebuah liang sesak serata tanah. Bahkan, mereka yang mengaku tidak bisa hidup tanpaku, mustahil sudi menemaniku dalam lubang itu. Menyadari ini, isaku makin menjadi. Hari merangkak senja. Lelah mulai terasa. Kuputuskan untuk pulang ke rumah membawa semua tanya yang mendera. Ada sesuatu yang harus segera kupahami. Oh God, please guide me. Kalimat ini yang terus kuulang-ulang sepanjang perjalanan pulang. Hampir 1 bulan berlalu sejak kepergian sahabatku, yang menjadi titik tolak pencarianku akan kebenaran. Sepanjang waktu, kuhabiskan untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan yang tidak kuasa kuabaikan. Pergolakan batin yang kualami membuatku yakin bahwa ada sesuatu yang sangat esensial dalam hidup ini, dan gertakan kematian telah membangunkanku dari tidur panjang. Bermodal buku dan internet, ku pelajari semua agama yang ada, kecuali Islam. Islam tidak pernah terlintas sebagai pilihan. Bagiku, Islam bukanlah agama yang baik, bahkan cenderung fanatik, penuh kekangan, intoleran, dan terlalu banyak aturan. Semoga Allah mengampuniku. Meski telah kulahap habis buku-buku tentang berbagai agama, perang batinku tidak juga berakhir. Alih-alih menemukan jawaban yang memuaskan, makin aku berusaha memahami, justru makin banyak pertanyaan lain yang muncul. Aku mulai merasa putus asa. Namun,
pada saat aku hampir menyerah, tiba-tiba aku tergerak untuk membuka sebuah video ceramah di YouTube. Aku terhenyak bukan main setelah mendengar isi ceramah itu hingga tuntas. Seketika, aku menemukan sebuah titik terang. Seolah-olah mengerti apa yang sedang kucari, konten YouTube tersebut menjawab semua yang ingin ku tahu. Tentang dari mana aku, tujuan hidupku, dan kemanakah kelak semua ini akan bermuara. Semua mendadak menjadi punya nilai. Semua terpapar jelas dalam Islam. Ya, Islam. Agama yang tidak pernah punya tempat di hatiku, meski telah tersemat padaku sejak lahir. Seketika aku tersadar, bagaimana bisa aku menghakimi sesuatu yang tidak pernah benar-benar kupahami. Sejak itu, tidak sehari pun kulewati tanpa mempelajari Islam. Makin aku menyelaminya, makin aku jatuh hati. Betapa sempurna agama ini. Konsep tauhidnya yang tidak bercela adalah yang paling membuatku yakin bahwa inilah kebenaran. Hidayah itu pun datang dan makin terang. Jika dahulu aku selalu mengabaikan pendar-pendarnya, tidak untuk kali ini. Tidak akan kubiarkan lagi pendar itu pergi. Aku mematut diri di depan cermin, menata letak peniti pada kerudung pertamaku. Kupandangi sosok yang memantul di depanku. Tidak pernah kubayangkan bahwa aku yang dulu begitu liberal akan setakluk ini menyerah tanpa sedikit pun rasa terpaksa. Justru, kebahagiaan itu kudapatkan dari sebuah penghambaan tanpa syarat. Aku seperti menemukan sebuah kompas setelah sekian lama hidup tanpa arah, tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bergulir dari kedua sudut mataku setelah dengan yakin kuucapkan, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku sempat mengira bahwa semuanya akan berjalan mulus setelah kuputuskan untuk hijrah sepenuhnya di jalan Allah. Namun, ternyata memang tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Begitu pikirku dahulu. Kemudian, seiring tumbuhnya aku dalam Islam, barulah kupahami bahwa sejatinya pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah sebuah pengorbanan, melainkan sebuah kehormatan. Bagaimana mungkin aku menyebutnya pengorbanan jika semua yang kukorbankan adalah pemberiannya? Jika dipandang dari kacamata nafsu, hidupku sebelum hijrah jauh lebih meriah. Aku bisa berbuat apapun tanpa harus memikirkan panasnya neraka. Bisa bermaksiat karena tidak tahu Allah Maha Melihat. Dan bisa melihat apapun tanpa ragu, tanpa rambu. Namun demikian, meski hidupku bebas atau tidak terikat, kenyataannya hatiku tidak pernah benar-benar merdeka dari gelisah. Jangankan untuk merasa bahagia, tenang pun aku tidak bisa. Namun setelah hijrah, semua menjadi kebalikannya. Memutuskan untuk hidup di jalan Allah memang semudah membalikan telapak tangan. Tetapi, untuk tetap berjalan lurus selalu ada terjal yang menghadang. Satu persatu teman mulai mencibir, menjauh, dan menghilang. Bahkan, penampilan syar'iku tidak jarang mengundang kekerasan verbal yang menyakitkan dari orang-orang yang mengenalku sebelumnya. Ujian dalam keluarga pun tidak kalah derasnya. Berbagai masalah yang muncul dari ketidakpahaman akan syariat membuatku harus berdiri sendiri menegakkan hukum Allah di tengah keluarga. Belum lagi ujian-ujian lain yang terlalu panjang jika harus kujabarkan satu persatu.
Tidak kusanggah bahwa semua itu berat untuk kupikul. Terlebih saat harus selalu berhadapan dengan ujian paling mengerikan, yaitu hawa nafsuku sendiri. Namun demikian, makin menyadari betapa lemah aku, makin aku butuh untuk bergantung kepadanya dan tekadku kian menguat. Betapapun terjal jalan lurus ini, aku tetap tidak ingin surut ke belakang sebelum benar-benar berjuang. Terlalu banyak hal berharga yang ingin kubagi. Semoga cerita ini mampu memotivasi siapapun yang sedang berjuang. Hidayah itu datang saat kita mau berpikir, merenung, menadaburi apa yang ada di sekeliling kita. Sedikit saja kita mau menggunakan akal, niscaya kita akan menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya pencipta. Kemudian, mulailah dari sebuah niat ingin berubah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hal penting yang harus dipahami. Kita seringkali menganggap bahwa hijrah seolah-olah hanya sebuah ajang berpakaian syar'i, lalu mengabaikan tuntutan syariat atas akhlak dan perilaku yang jauh lebih penting untuk dibenahi. Hijrah pun tidak menjanjikan hidup akan berjalan baik-baik saja setelahnya. Justru, perjalanan terjal baru saja dimulai. Bersiaplah untuk menerima berbagai bentuk kasih sayang Allah berupa ujian keimanan. Bukankah kita menginginkan pengampunan atas semua dosa yang kita perbuat? Jadi, pasti ada harga yang harus kita bayar untuk menukar murkanya dengan ridhonya. Hidup tidak ubahnya seperti uji kelayakan bagi siapapun yang mendambakan surga. Makin kita ingin berubah, makin hebat badai menerpa. Bukan karena Allah benci, melainkan Allah ingin kita makin kuat setelah diuji. Bersabarlah, meski harus berdarah-darah dan penuh air mata. Karena sesungguhnya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil salah. Selalu ada kemudahan dalam kesulitan. Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan ke cahaya iman. Orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya pada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 257.